Anda kembali di iNews Sore pemirsa, kali ini bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, Airlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga mengaku ingin fokus mengawal transisi pemerintahan dari masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Airlangga menegaskan dirinya resmi mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar sejak Sabtu kemarin. Selain fokus mengawal transisi pemerintahan, Airlangga mengaku ingin menjamin keutuhan partai. Menurutnya, pengunduran dirinya sekaligus penunjukan sosok pengganti Ketum Golkar berjalan dengan damai dan tertib. Sementara itu, Agus Gumiwang Kartasasmita dikabarkan akan menjadi pelaksana tugas atau PLT Ketum Golkar sampai Munaslup digelar. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Demokrasi harus kita kawal dan kita kembangkan terus-menerus. Partai politik adalah pilar demokrasi kita. Indonesia adalah negeri besar. Kita harus memastikan bahwa demokrasi kita terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai Golkar sejauh ini telah menjadi kebanggaan kita semua, serta menjadi kekuatan terdepan demokrasi Indonesia. Kepada seluruh rakyat Indonesia, terima kasih atas dukungan dan kepercayaan selama ini kepada Partai Golkar sebagai pembawa harapan bagi kemajuan bersama. Sebagai pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan atau kesalahan yang saya lakukan selama ini. Sekali lagi terima kasih atas bantuan, kerjasama, serta persahabatan kepada semua pihak. Ya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membantah isu keretakan di tubuh Golkar. Ia menegaskan Partai Golkar masih solid. Partai Golkar akan menggelar rapat pleno Selasa besok untuk menunjuk pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Yang memang harus disesuaikan, yang itu juga menjadi tugas dan tanggung jawab Pak Airlangga, ya. Jadi transisi di masa kepemerintahan Pak Jokowi ini kan harus juga dituntaskan dan harus disenambungkan dengan program pemerintahan yang akan datang di bawah Pak Prabowo kan dan Pak Gibran gitu. Jadi ketua umum kami akan konsentrasi menangani masalah itu. Nah, biasanya kalau sudah mengundurkan diri ya tentu ditunjuk pelaksana tugasnya, yang tugasnya nanti adalah mempersiapkan pemilihan ketua umum secara definitif ya. Nah, makanya mekanismenya itu setelah seorang ketua umum mengundurkan diri itu akan disampaikan di rapat pleno. Nanti rapat pleno menerima surat pengunduran diri itu dan kemudian nanti baru dibahas, diputuskan siapa yang akan menjadi pelaksana tugas. Kapan rapat pleno? Selasa rencananya. Paling lama Selasa. Ya, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Andi Sinulingga, politisi Partai Golkar. Selamat malam Bang Andi, apa kabar? Selamat malam ya Pak. Baik Bang Andi, selain ingin fokus mengawal transisi pemerintahan, apakah ada kaitannya dengan dinamika politik jelang pilkada atau mungkin ada isu yang disebutkan Munaslup akan segera digelar? Halo Bang Andi, kami tidak bisa mendengar suara Anda. Bang Andi, mohon dibuka suaranya, sepertinya ke-mute suara Anda Bang Andi.
Halo. Halo Bang Andi. Ya, udah kedengeran? Ya, Halo? silakan. Baik, silakan Bang Andi, sudah terdengar. Iya, jadi nggak ada hubungannya sama sekali dengan pilkada, itu catatan yang pertama ya. Tidak ada dalam dinamika pilkada yang terjadi, tidak ada hubungannya. Jadi memang ada dinamika di dalam yang memang mengharapkan Pak Erlangga untuk fokus bisa bekerja di kabinet Pak Prabowo Gibran yang akan datang sebagai Menko Perekonomian. Nah, kita harapkan karena emang secara problematik ya persoalan ekonomi kita ini kan juga harus ada perhatian serius. Nah, Pak Erlangga sudah menunjukkan bagaimana kinerja dia selama periode Pak Jokowi sebagai Menko Perekonomian, dan Golkar berharap Pak Erlangga bisa fokus di situ membantu kerja-kerja Pak Prabowo Gibran kabinet yang akan datang, dan kemudian kepemimpinan Partai Golkar itu berbagi peran, berbagi tugas oleh kader-kader yang lain sehingga konsolidasi partai terjaga dan kemudian program-program pemerintah juga bisa dikawal gitu. Baik, ini disebutkan bahwa Pak Airlangga ini ingin menjaga keutuhan partai. Lantas sebetulnya saat ini bagaimana soliditas di tubuh Golkar? Sampai hari ini ya kalau kita lihat itu solid ya. Jadi kalau yang dimaksud dengan soliditas partai itu adalah konsensus. Jadi yang namanya partai politik khususnya Golkar, kita sama-sama bisa lihat ya catatan sejarahnya. Dinamika di semua partai politik, di semua organisasi itu ada dinamika, ada perbedaan pandangan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana perbedaan pandangan itu, dinamika itu dikelola dengan baik, dikelola dengan bijaksana, dikelola dengan dewasa, sehingga terjadi konsensus bersama, dan konsensus bersama itu menguntungkan partai dan menguntungkan bangsa negara ke depan. Baik. Dan saya kira mundurnya Pak Erlangga itu adalah bagian dari konsensus, sehingga bisa kita lihat teks yang disampaikan Pak Erlangga melalui video yang dikirimkan, baik pun secara nonverbal bisa kelihatan dari gesturnya Pak Erlangga itu terlihat nampak ya ketulusan dan keikhlasan beliau untuk berbagi tugas kepada kader-kader partai yang lain memimpin Golkar, dan Pak Erlangga ingin fokus untuk membantu kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Gibran besok. Baik, Bang Andi, Pak Airlangga ini kan sukses membawa Partai Golkar bisa meraih peringkat 2 di pemilu legislatif 2024 kemarin. Bagaimana respon pengurus dan juga kader Partai Golkar di daerah terkait pengunduran diri Airlangga Hartarto? Iya, kalau kita melihat khususnya yang saya tahu langsung ya bagaimana suasana teman-teman di daerah, semua teman-teman di daerah menerima pengunduran diri itu, dan yang kedua adalah mengapresiasi kinerja Partai Golkar di masa kepemimpinan Pak Erlangga yang catatan akhirnya adalah bertambah kursi Partai Golkar dari 85 menjadi 102. Itu bang prestasi di satu sisi yang nggak bisa kita pungkiri itu, dan semua mengapresiasi itu. Dan Pak Erlangga ini perlu dapat catatan, beliau itu memimpin Partai Golkar itu 2 periode, dari periode pertama di 2017-2019 dan 2019-2024. Nah, apresiasi partai menurut saya terhadap ketua umum yang 2 periode sepanjang sejarah setelah reformasi itu baru Pak Erlangga yang memimpin 2 periode. Nah, jadi tidak ada masalah di dalam pengunduran diri itu, dan teman-teman di daerah yang berkomunikasi juga sama saya menganggap bahwa sepanjang itu konsensus dan kemudian sepanjang semuanya utuh terhadap keputusan itu, saya kira Partai Golkar akan jalan terus maju ke depan. Baik, jadi pengunduran diri Airlangga ini murni atas keputusan pribadi atau ada desakan internal di Partai Golkar? Saya kira nggak ada ya, desakan itu nggak ada saya kira. Saya kira itu kesadaran Pak Erlangga sendiri bahwa itu sesuatu yang terbaik. Masalah ada diskusi di internal, kemudian Pak Erlangga berdiskusi dengan teman-teman di internal, saya kira ada itu. Dan ini adalah pilihan yang terbaik ini untuk partai ke depan. Baik, lalu betulkah Agus Gumiwang Kartasasmita akan ditunjuk sebagai PLT Ketua Umum Golkar? Saya mendengar arus besarnya begitu, saya mendengar aspirasinya begitu, saya mendengar kawan-kawan mengharapkan agar untuk melanjutkan kepemimpinan yang akan datang itu ditentukan di pleno. Tadi Pak Dodi sudah mengatakan pleno akan digelar secepatnya mungkin hari Selasa, dan seperti biasa teknisnya nanti pleno akan menetapkan di situ siapa yang akan menjadi PLT untuk mengganti kan Pak Erlangga yang mengundurkan diri.
Dan ini bukan hal yang baru, dahulu juga pernah ketika Pak Novanto mengundurkan diri, kemudian Pak Airlangga ditunjuk di pleno DPP Partai Golkar sebagai PLT pelaksana ketua umum tuh. Jadi ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya dalam proses transisi kepemimpinan partai. Nanti setelah pleno ditetapkan siapa yang ditetapkan, yang beredar nama memang betul nama Pak Agus Gumiwang, nanti beliaulah yang memimpin, membawa partai ini untuk melaksanakan Rapimnas dan Munas ke depannya. Baik, lalu Bang Andi, dengan kondisi ini mungkinkah Munaslup Golkar yang sedianya digelar pada Desember 2024 akan menjadi lebih awal untuk pemilihan ketua umum Golkar yang baru? Iya, belum ada penjelasan yang mengatakan ini Munaslup, ya. Tidak ada mengatakan bisa jadi Munas juga namanya, bisa jadi namanya Munas dipercepat gitu. Jadi itu secara teknis tidak ada masalah. Terkait waktu, apakah Desember atau Oktober atau Agustus, tidak ada masalah itu di internal Partai Golkar. Baik, terima kasih Bang Andi Sinulinga, politikus Partai Golkar, telah bergabung bersama kami di iNews Sore.